down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Halo guys, di sini kami akan membahas tentang aplikasi penurunan fungsi trigonometri. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana. Saya Dwinta Nur Alia Sadila. Saya Dita Terutami. Saya Widya Ramadhani. Saya Mika Trisna. Saya Minanto. Aplikasi turunan trigonometri. Turunan trigonometri adalah suatu persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri, misalnya sin atau sinus, cos atau cosinus, tan atau tangen, cot atau kotangen, sek atau secant, dan CSC atau cosecant. Rumus turunan trigonometrik digunakan untuk mengetahui tingkat perubahan yang berkaitan dengan suatu variabelnya. Oke, nomor 1, fungsi Y sama dengan 2 kosinus X dengan interval 0 sampai 2V akan mencapai maksimum di titik berapa? Nah, kalau titik maksimum itu pasti hubungannya sama titik stasioner ya. Nah, gimana sih caranya kita dapat titik stasioner? Kita peroleh dari f aksen x sama dengan 0. Berarti kita tentukan dulu turunan pertamanya ya. Fx adalah 2 kosinus x, maka f aksen x sama dengan negatif 2 sinus x. F aksen x sama dengan 0, negatif 2 sinus x sama dengan 0. Vikivalen sinus X sama dengan 0, artinya untuk interval 0 sampai 2V, apa saja X yang memenuhinya? X yang memenuhinya adalah 0, V, dan 2V. Nah, kalau mau menentukan jenis titik stasioner, bisa pakai uji turunan 1 atau kedua ya. Supaya lebih mudah kita pakai uji turunan kedua aja. Berarti kita harus mencari dulu turunan keduanya, yaitu aksen X-nya adalah negatif 2 kosinan X. Maka kita tentukan nilai dari negatif 2 kosinan X. X sama dengan 0 sama dengan negatif 2 kosinan 0 sama dengan negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2 kurang 0. Kemudian Fi sama dengan negatif 2 kosinan I sama dengan negatif 2 dikali negatif 1 sama dengan 2 positif ya. Dan yang terakhir negatif 2 kosinan 2V berarti negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2 kurang 0. Nah, yang mana nih maksimum? Yang maksimum yang nomor 2 ya, karena turunan kedua itu negatif atau kurang dari 0. Nah, karena dimintanya adalah di titik berapa dia mencapai maksimum, maka kita hanya jawabannya jadi Y sama dengan 2 kosinan X akan mencapai maksimum pada X. Selanjutnya, contoh untuk soal nomor 2 ya. Ditanyakan satu titik balik minimum dari fungsi Y sama dengan 2 sin 2X. Ditanyakan titik balik minimum, berarti masih pakai titik stasioner. Berarti kita harus menentukan dulu f aksen x sama dengan 0. F aksen x adalah 2 sinus 2x, maka f aksen x adalah 4 kosinan 2x. F aksen x sama dengan 0, maka 4 kosinan 2x sama dengan 0, sama dengan kosinan 2x sama dengan 0, sama dengan kosinan 2x kosinan I per 2. Nah, ini ruas kanan kosinan 2x sama dengan 0, sama dengan kosinan 2x kosinan I per 2. Nah, ini ruas kanan dan kiri sama-sama kosinan ya. Artinya 2x sama dengan positif 2 ditambahkan kali 2x atau 2x sama dengan negatif 2 ditambahkan kali 2x sama dengan x sama dengan V per 4 ditambah kali V atau x sama dengan negatif V per 4 kali V. Berarti
kita peroleh X-nya adalah V per 4 dan K-nya 1, berarti 5V per 4 ya. Dan satu lagi X-nya adalah 3V per 4. Sekarang kita ke uji yang kedua, hampir sama dengan yang pertama tadi. Kita coba yang uji turunan kedua aja deh. F aksen X sama dengan negatif 8 sin 2X. Jadi kita cari nilai dari aksen X. Untuk nilai titik stasioner tadi berarti X per 4, X sama dengan 3P per 4, X sama dengan 5P per 4, dan X sama dengan P per 4. Sekarang F aksen P per 4 berarti negatif 8 sin P per 2 sama dengan negatif 8 kali 1 sama dengan negatif 8 kurang 0. Terus F aksen 3P per 4 berarti negatif 8 sin 3P per 2 sama dengan negatif 8 kali negatif 0 sama dengan 8 positif Y. Terus F aksen 5P per 4 berarti negatif 8 sin 5P per 2 sama dengan negatif 8 sin 15. F aksen P per 2 sama dengan negatif 8 kali 1 sama dengan negatif 8 kurang 0. Kemudian P per 4 berarti negatif 8 sin 7P per 2 sama dengan negatif 8 sin 3P per 2 sama dengan negatif 8 kali negatif 0 sama dengan 8. Nah, yang mana nih titik minimum? Yang jadi titik minimumnya adalah F 2P per 4 dengan 2 sin 2 3P per 4 sama dengan 2 sin 3P per 2 sama dengan 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Nah, jadi titik minimumnya itu bisa 3P per 4 negatif 2 atau 7P per 4 negatif 2. Nah, sekarang ditanya titik belok nih. Titik belok itu berarti hubungan sama apa? Sama turunan kedua, sama dengan 0. Ya, berarti kita cari dulu turunan kedua. Kalau efeknya 2 cos 2x tambah 3, maka aksen x-nya adalah negatif 4. Sin 2x tambah v per 3 beraksen x adalah negatif 8. Cos 2x tambah v per 3 berarti ya sama aja. Balik lagi ke persamaan trigonometri, negatif 8 cos 2x tambah v per 3 sama dengan 0. Ruas kanan harus kita buat nanti menjadi persamaan yang kosinus juga. Nah, yang 0 cos diperlukan. Ini berarti cos 2x tambah v per 3 sama dengan cos v per 2. Artinya 2x ditambah pi per 3 itu sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2 gitu kan yang pertama. Keduanya apa? 2x ditambah v per 3 sama dengan negatif v per 2 tambah k kali 2v. Ekuivalen dengan 2x sama dengan ini, v per 2 kurangi v per 3 berapa ya? Samakan dulu penyebut, kita peroleh v per 6. V per 6 tambah k kali 2v, satu lagi negatif v per 2 kurangi v per 3 jadi berapa? Jadi negatif 5v per 6 tambah k kali 2v ekuivalen. Ekuivalen dengan apa bagi 2 semua ruasnya ya. Jadi kita peroleh x sama dengan v per 12 tambah k kali v atau sama dengan negatif 5v per 12 ditambah k kali v. Kita lihat nih, intervalnya itu 0 sampai V. Nah, berarti untuk yang pertama kita ambil aja k-nya 0. Kalau k-nya 0 berarti kita peroleh x-nya adalah V per 12. Kemudian untuk yang kedua berarti kita ambil aja k-nya 1, berarti x-nya adalah 7V per 12. Dari mana 7V per 12? Negatif 5V per 12 ditambah V. Oke, kalau titik belok berarti tinggal digimanain? Tinggal cari koordinatnya, kan kita udah punya asisnya f pi
per 12 berarti 2 kosinus 2 dikali pi per 12 ditambah pi per 3 berarti pi per 6 ditambah pi per 3 berarti berapa? 2 kosinus samakan penyebut jadi pi per 2. Jadi 2 kali kosinus pi per 2 itu adalah 0. Kenapa pi per 2 0? Pi per 6 ditambah pi per 3 samakan penyebut. Jadi pi per 6 ditambah 2 pi per 6. Oke lanjut. Sekarang ke pi 7 pi per 12 berarti 2 kosinus 7 pi per 6 ditambah pi per 3. Sama lagi ya, nanti dapatnya itu jadi 2 kosinus 3 pi per 2. Hasil 3 pi per 2 kan 0. Jadi koordinat titik baloknya apa dong? Pi per 12,0 dan 3 pi per 12,0.